Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak. Ketemu lagi nih sama Bapak Lukman. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang kemarin, ya tentang waktu. Waktu adalah hakikat kehidupan. Ya, karena kita kemarin belajar tentang surah Al-Asr, tapi ini yang kedua, sambungannya ya, sambungannya. Hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Ya, kelas 6. Semester ganjil. Kita cepat aja ya. Coba lihat. Jadi waktu itu nggak ada yang lama-lama. Waktu itu semakin berkurang ya. Nah, baca surah An-Nasr. Pertama Bapak ucapkan terima kasih terlebih dulu karena kemarin sudah ngirim tugasnya. Bapak lihat ya, ada yang bagus alhamdulillah. Ada juga yang masih perlu perbaikan ya. Nah, jadi ini. Nah, ini. Bapak koreksi secara keseluruhan aja ya. Biasa kan sebelum membaca Al-Quran dengan ta'awudz dulu ya. Ta'awudz adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz baru basmalah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang ini. Wal 'asr. Jadi orangnya sedikit aja dibunyikannya. Wal 'asr. Nah, yang banyak salah di sisi nih, coba lihat ini, nunnya bertasydid. Ini disebut dengan gunnah. Jadi harus ditekan sini selama 2 harakat. Inna ya, harus ditekan ya. Nih, inna ya. Di sini juga ditekan. Ikhfa ihsan. Jadi innal insan ya. Jadi harus ditekan. Jangan dibaca innal insan. Salah ya. Jadi harus ditahan di sini. Innal insana lafi khusr ya. Itu jadi banyak yang kenanya di sini ya. Jadi harus diperbaiki. Di sini ditahan inna. Di sini juga ditahan insan ya. Terus lagi di sini. Nah, ayat ketiga ini banyaknya yang kena di nafas ya. Ya mungkin nafasnya kurang panjang, jadi nanti latihan ya. Latihan supaya napasnya sanggup. Kalau nggak sanggup, ditahan, berhenti dan diulang sedikit. Contoh ini. Ini misalnya napasnya habis sampai sini nih. Nih. Ya, Bapak contohin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi. Ya, haqqi. Napasnya habis di situ. Berhenti di sini. Ulang dari sini. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Kalau napasnya pendek ya, jadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi. Ulang. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kalau napasnya panjang nggak masalah ya, kalau bisa ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Enggak apa-apa. Bagus. Tapi kalau napasnya pendek, ditahan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi. Ya. Ulang lagi. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Jadi cepat ya. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, kalau napasnya pendek. Jadi berhenti aja kalau napasnya habis. Misalnya napasnya habisnya sampai sini. Ulang dari sini contoh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ulang di sini. Wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi. Kalau aja habis di sini, ulang lagi dari sini. Wa tawashaw bil haqqi wa ulang. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini kalau bacanya bersambung cepat ya. Bil haqqi wa ya jangan bil haqqi wa salah ya. Bil haqqi wa tawashaw bis sabr ya. Jadi kesimpulannya ini, lihat ini ditahan, ini di sini ditahan, jangan dibaca cepat. Terus lagi ayat ketiga. Kalau napasnya panjang, silahkan baca dari awal sampai akhir. Jangan nanti bacanya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil sambil nyuri napas. Nggak boleh ya. Jadi
yang boleh baca dari awal sampai akhir jika napasnya sampai. Kalau nggak sampai, silakan berhenti. Misalnya berhenti di sini, ulang lagi dari sini, atau berhentinya di sini, ulang lagi dari sini sampai akhir ya. Itu aja mungkin koreksi dari Bapak. Lanjut. Nah, hargai setiap waktu yang kita miliki, karena waktu tidak bisa menunggu, karena waktu terus jalan ya. Waktu terus jalan, seperti halnya sekarang. Kalian saat ini belajar, waktunya nggak bisa terulang. Nah, ini terjemah surah Al-Asr. Nih, demi masa, ya. Wal asr. Demi waktu, asr. Demi masa, ya. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Artinya ini, Allah bilang, manusia itu dalam kerugian. Tapi ada yang nggak rugi, siapa? Kecuali orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, dia nggak merugi, ya. Meskipun dia jahat banget misalnya nih, tapi selama ada iman di dalam hatinya, dalam dirinya, insya Allah dia bakal tetap masuk surga meskipun transit dulu di neraka ya. Asal ada iman. Jadi dia nggak akan rugi ya, meskipun nggak ruginya nanti di akhirat ya. Jadi satu syarat orang yang nggak rugi, pertama dia harus beriman. Nah ini tanda yang kedua. Kalau orang yang beriman pasti mengerjakan kebaikan, pasti perbuatannya baik, pasti perbuatannya soleh, baik, nggak suka jahil, apalagi jahat sama orang tua, nggak boleh ya. Jadi tandanya orangnya pasti baik. Kalau tanda orang beriman, terus menasihati untuk kebenaran dan menasihati untuk kesabaran ya. Ini terjemah surah Al-Asr. Oke, kita cepat. Nah, coba lihat. Dia berusaha menarik waktu, memundurkan waktu. Bisa nggak? Nggak mungkin bisa ya menunda waktu. Karena waktu itu terus berjalan ya. Waktu itu terus berjalan ya. Nah, kandungan surah Al-Asr. Nah, ini pertama. Apa sih yang kita dapat petik belajar dari surah Al-Asr? Kita ambil pelajaran. Pertama, surah ini menjelaskan bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Jika ya, nggak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Jadi jangan sampai gitu. Gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin ya. Apa aja ya. Belajar kalian saat ini, waktu kalian belajar, perbanyak belajar. Main boleh, sebatas menghibur, sebatas hiburan, tapi tetap belajar nomor 1. Nah ini, Ali bin Abi Thalib. Ini sepupu Nabi ya. Ali bin Abi Thalib, orang kuat banget ya. Ya, waktu Bapak nggak sempat untuk cerita ya, jadi kita langsung saja. Nih beliau pernah bilang gini, al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Pedang itu gunanya apa? Gunanya memotong. Bisa memotong sesuatu. Kalau sesuatu yang dipotong oleh pedang, bakal putus. Bisa nggak nyambung? Nggak bisa ya. Begitu pula waktu. Jadi waktu kalau hilang, dia nggak bisa kembali. Nah ini ya, waktu ibarat pedang. Jika nggak digunakan dengan baik, kita akan rugi ya. Sebab waktu itu terus aja berjalan ya. Nggak bisa kembali. Ada nggak ya, misalnya udah jam 9 nih, ada yang nggak bisa kembali jam 8? Nggak ada ya. Jadi sebelum merugi, gunakan sebaik mungkin. Nah ini ada lagi. Al-waktu athmanu minadz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Mengapa? Karena emas kalau hilang masih bisa dicari, tapi kalau waktu hilang bisa nggak dicari? Nggak bisa ya, nggak bisa kembali nih. Waktu nggak bisa kembali lagi kalau sudah hilang ya. Nah ini Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Beliau bilang gini, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah 1, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda tugas kita apa? Belajar dengan baik, biar nanti saat tua tinggal menikmati aja lagi dengan sesuatu yang sudah kita kerjakan di saat muda. Kalau orangnya di saat muda suka belajar, ibadahnya rajin, insya Allah waktu tua dia enak. Ibadahnya sudah terbiasa, pelajarannya sudah merekam di kepala ya. Tapi kalau waktu mudanya males, terus dia saat tua baru belajar, nanti itu bagaikan melukis di atas air. Kalau orang melukis di atas air, gimana? Hilang. Tapi kalau belajar saat muda itu bagaikan melukis di atas batu, pasti membekas. Dia menghafalnya cepet ya. Kalau waktu tua sulit menghafal.
Ini yang kedua kata Nabi, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, gunakan waktu sehat kita. Misalnya ibadah atau mau belajar juga ya. Waktu sehat, pokoknya waktu sehat gunakan yang kalau sakit bisa nggak bisa lagi, banding di tempat tidur aja kerjanya ya, karena waktu sakit. Lanjut, waktu kayamu. Nah, waktu kaya gunakan waktu kita punya uang untuk apa? Pemurah, sering sedekah. Waktu hari Jumat misalnya buat uang kecelengan ya. Sebelum datang waktu miskin, kalau miskin nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa bantu orang lagi ya. Jadi saat kaya, gunakan harta kita ke hal-hal yang bermanfaat, ke hal yang disenangi oleh Allah. 4. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sibuk. Nah, sebelum kita punya kesibukan, guna ini kita waktu lapang kita ke hal-hal yang baik. Kumpul keluarga misalnya, kumpul teman dengan hal yang baik. Karena waktu sudah sibuk nggak bisa apa-apa lagi ya. Terakhir, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Sebab berapa banyak orang yang sudah meninggal, dia nyesel ya. Dia nyesel. Ya Allah, jakanya engkau hidupkan lagi saya, nanti saya akan beribadah kepadamu. Tapi dia sudah mati. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi selama kita hidup, gunakan waktu kita sebaik mungkin. Mau ibadah mau bakti sama orang tua, mau sedekah ya, mau sekolah tinggi-tinggi ya, sampai S3 misalnya, silakan aja ya. Mau belajar sepintar secerdas mungkin ya. Selama kita hidup, sebab kalau sudah kita meninggal bisa lagi. Perbanyak ibadah saat hidup, jadi saat meninggal nanti tinggal menikmati ya ibadah yang kita lakukan itu ya. Nah, sudah wallahu a'lam tadi ya, sudah wallahu a'lam ya, wallahu a'lam ya. Nah, mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Nah, Bapak ingatkan untuk minggu depan kita insyaallah ulangan ya, bab 1 ya, bab 1 yang sudah kita pelajari ya. Jadi karena minggu depan ulangan, untuk kali ini nggak ada tugas ya, nggak ada tugas, cukup nanti kalian isi absen aja. Nanti Bapak kasih contoh absennya ya, contoh absennya nanti ya Bapak kasih di lembar kerjanya. Ingat, minggu depan ulangan insya Allah kita melihat Google Form ya, nanti Bapak kasih juga linknya ya. Mungkin sampai di sini dulu dari Bapak. Salah khilaf maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.